Rusia klaim hancurkan gudang senjata bantuan AS dan Eropa. Pasukan Rusia menembakkan rudal jelajah untuk menghancurkan gudang besar yang berisi senjata bantuan AS dan Eropa di wilayah Ternopil, Ukraina Barat. Demikian dilaporkan Interfax pada Minggu 12 Juni 2022. Namun seorang pejabat Ukraina mengatakan tidak ada senjata yang disimpan di Ternopil. Gubernur wilayah Ternopil mengatakan, serangan roket ke kota Kharkiv yang ditembakkan dari Laut Hitam telah menghancurkan sebagian fasilitas militer dan melukai 22 orang. Moskow telah berulang kali mengecam Amerika Serikat dan negara-negara lain karena memasak senjata ke Ukraina. Presiden Vladimir Putin mengatakan awal bulan ini bahwa Rusia akan menyerang target baru jika Barat memasok rudal jarak jauh ke Ukraina untuk digunakan dalam sistem roket bergerak presisi tinggi. Para pemimpin Ukraina telah memperbarui permohonan ke negara-negara Barat dalam beberapa hari terakhir untuk mempercepat pengiriman senjata berat. Saat pasukan Rusia menggempur timur negara itu dengan artileri, Severodonetsk telah menjadi pusat pertempuran untuk menguasai wilayah industri Donbas di timur, yang terdiri dari provinsi Luhansk dan Donetsk. Beberapa bagian kota telah hancur dalam pertempuran paling berdarah sejak Moskow memulai invasi pada 24 Februari. Gubernur Luhansk Serhiy Hagaidai mengatakan pada hari Minggu bahwa pasukan Ukraina dan Rusia masih berperang jalan demi jalan di Severodonetsk. Dia mengatakan bahwa sementara pasukan Rusia telah menguasai sebagian besar kota, pasukan Ukraina tetap mengendalikan kawasan industri dan pabrik kimia tempat ratusan warga sipil berlindung. Setelah dipaksa untuk mengurangi tujuan kampanye awalnya, Moskow telah beralih untuk memperluas kontrol di Donbas, di mana separatis pro-Rusia telah menguasai petak wilayah sejak 2014. Ukraina mengatakan sekitar 800 orang bersembunyi di tempat perlindungan bom di bawah pabrik Azot, termasuk karyawan dan penduduk kota. Tidak ada yang bisa mengatakan apakah ada dan berapa banyak korban jatuh dalam 24 jam terakhir di Severodonetsk, di mana pertempuran sengit berlanjut, kata Gaidai di aplikasi pesan Telegram pada hari Minggu. Semua orang ingin mengungsi sekarang, tetapi sejauh ini tidak ada kemungkinan seperti itu. Di Lysychansk, kota kembar Severodonetsk di seberang Sungai Donetsk, seorang wanita tewas akibat serangan Rusia, sementara 4 rumah dan sebuah pusat perbelanjaan hancur, kata Gaidai. Di selatan dan barat daya Severodonetsk, pasukan Rusia menembakkan mortir dan artileri di sekitar permukiman, menurut pembaruan harian dari staf umum Ukraina. Tetapi dikatakan bahwa pasukan Ukraina menahan gerak Rusia. Pasukan Rusia mengklaim telah menghancurkan sebuah depot yang diklaim berisi senjata, senjata bantuan AS dan Eropa lainnya yang berada di wilayah Ternopil, Ukraina. Demikian diberitakan kantor berita Rusia Interfax, seperti dilansir oleh Reuters Minggu 12 Juni. Sementara itu, pertarungan sengit di darat dilaporkan terjadi di Ukraina Timur, kota Severodonetsk. Pasukan Rusia disebut menggunakan rudal jelajah untuk menyerang bangunan tersebut. Mengutip dari AFP, pasukan Rusia melakukan penyerbuan roket ke wilayah kota Kharkiv, Ternopil dari Laut Hitam. Gubernur Ternopil mengatakan setidaknya 22 orang jadi korban luka dalam serangan-serangan roket tersebut ke fasilitas militer di sana. Moskow berkali-kali mengecam AS dan negara-negara lain karena memasak senjata ke Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan awal bulan ini pasukannya akan menyerang target-target baru jika Barat mengirim bantuan rudal jarak jauh ke Ukraina. Sementara itu, situasi di Severodonetsk dilaporkan Gubernur Regional Luhansk Serhiy Gaidai cukup sulit setelah pasukan Rusia menghancurkan jembatan kedua yang menjadi akses warga tersebut. Sebagai informasi, Severodonetsk telah menjadi pusat pertempuran untuk memperebutkan kendali atas wilayah industri Donbas di Ukraina Timur yang mencakup provinsi Luhansk dan Donetsk. Sebagian kota itu hancur dalam sejumlah pertempuran yang disebutkan paling berdarah sejak Rusia mulai menginvasi Ukraina pada 24 Februari silam. Gaidai mengatakan tentara Ukraina dan Rusia masih bertempur di jalan-jalan Severodonetsk. Menurutnya, meski pasukan Rusia telah merebut sebagian besar kota, tentara Ukraina masih menguasai kawasan industri dan pabrik kimia di mana ratusan warga sipil berlindung. Ukraina sebelumnya mengatakan sekitar 800 orang bersembunyi di tempat-tempat perlindungan di bawah pabrik Azot. Mereka terdiri dari karyawan, pabrik, dan penduduk kota. Tak seorang pun bisa mengatakan apakah ada korban di sana dan berapa jumlahnya dalam 24 jam terakhir di Severodonetsk, di mana pertempuran sengit masih berlangsung.
kata Gaidai di aplikasi pesan Telegram pada Minggu, seperti dikutip dari Reuters. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pihaknya menghancurkan gudang yang penuh dengan sistem rudal anti-tank dan anti pesawat yang disediakan ke Ukraina oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov mengatakan, Angkatan Udara Rusia menggunakan rudal jelajah kaliber dalam serangan yang menghancurkan gudang senjata besar yang terletak di wilayah Ternopil. Rudal berbasis laut jarak jauh kaliber presisi tinggi di daerah pemukiman Chorkiv, wilayah Ternopil, menghancurkan gudang besar sistem rudal anti-tank yang dipasok ke rezim Kiev dari AS dan negara-negara Eropa. Anti sistem rudal pesawat dan peluru artileri untuk sistem senjata, tambah Konashenkov. Sejak awal perang ketika Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari, AS dan sekutu Eropanya telah memasok Kiev dengan sistem senjata dan peralatan militer senilai ratusan juta dolar termasuk drone, artileri berat, rudal anti pesawat dan anti tank. Pekan lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan AS bahwa Moskow akan menyerang target baru jika Barat memasok rudal jarak jauh ke Ukraina untuk digunakan dalam sistem roket artileri mobilitas tinggi M142. Washington mengatakan pihaknya menerima jaminan dari Kiev bahwa rudal jarak jauh tidak akan digunakan untuk menyerang sasaran di Rusia, yang disebutkan paling berdarah sejak Rusia mulai menginvasi Ukraina pada 24 Februari silam. Gaidai mengatakan tentara Ukraina dan Rusia masih bertempur di jalan-jalan Severodonetsk. Menurutnya, meski pasukan Rusia telah merebut sebagian besar kota, tentara Ukraina masih menguasai kawasan industri dan pabrik kimia di mana ratusan warga sipil berlindung. Ukraina sebelumnya mengatakan sekitar 800 orang bersembunyi di tempat-tempat perlindungan di bawah pabrik Azot. Mereka terdiri dari karyawan, pabrik, dan penduduk kota. Tak seorang pun bisa mengatakan apakah ada korban di sana dan berapa jumlahnya dalam 24 jam terakhir di Severodonetsk, di mana pertempuran sengit masih berlangsung, kata Gaidai di aplikasi pesan Telegram pada Minggu, seperti dikutip dari Reuters. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pihaknya menghancurkan gudang yang penuh dengan sistem rudal anti-tank dan anti pesawat yang disediakan ke Ukraina oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov mengatakan, Angkatan Udara Rusia menggunakan rudal jelajah kaliber dalam serangan yang menghancurkan gudang senjata besar yang terletak di wilayah Ternopil. Rudal berbasis laut jarak jauh kaliber presisi tinggi di daerah pemukiman Chorkiv, wilayah Ternopil, menghancurkan gudang besar sistem rudal anti-tank yang dipasok ke rezim Kiev dari AS dan negara-negara Eropa. Anti sistem rudal pesawat dan peluru artileri untuk sistem senjata, tambah Konashenkov. Sejak awal perang ketika Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari, AS dan sekutu Eropanya telah memasok Kiev dengan sistem senjata dan peralatan militer senilai ratusan juta dolar termasuk drone, artileri berat, rudal anti pesawat dan anti tank. Pekan lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan AS bahwa Moskow akan menyerang target baru jika Barat memasok rudal jarak jauh ke Ukraina untuk digunakan dalam sistem roket artileri mobilitas tinggi M142.